Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Operasi Mobile. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Afiansyah. Perkenalkan, nama saya Dani Bungai. Perkenalkan, nama saya Alfa Azriansyah Yasin. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhammad Lail. Di sini terdapat pembahasan materi. Yang pertama ada sistem operasi mobile. Yang kedua, macam-macam sistem operasi mobile. Yang ketiga, pengembangan aplikasi seluler. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Baik ya, kita lanjut yang pertama, yaitu sistem operasi mobile. Apa itu sistem operasi mobile? Sistem operasi mobile adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras dan perangkat lunak lain. Pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan smartwatch, sistem operasi mobile memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi, komunikasi, bermain game, dan mengakses internet. Sistem operasi mobile yang paling populer saat ini adalah ada Android, ada iOS, ada iOS, dan ada Windows Phone. Proses evolusi secara alami didorong oleh kemajuan teknologi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan internet. Yang pertama ada perangkat keras, merupakan komponen fisik dari suatu sistem komputer yang terdiri dari berbagai macam komponen seperti prosesor, memori, hard drive, monitor, dan sebagainya. Yang kedua, perangkat lunak atau software merupakan program yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras dan menjalankan berbagai macam fungsi pada komputer. Yang ketiga, internet merupakan jaringan komputer global yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan mengakses sumber daya digital dari seluruh dunia. Macam-macam sistem operasi mobile. Yang pertama ada Symbian OS. Symbian OS adalah sistem operasi yang digunakan pada telepon genggam pada awal tahun 2000-an hingga pertengahan tahun 2010-an. Symbian OS memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan multitasking yang baik, dukungan yang kuat untuk aplikasi pihak ketiga, dan antarmuka pengguna yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Yang kedua ada Apple iOS. Apple iOS merupakan operasi yang digunakan pada produk-produk Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Sistem operasi ini pertama kali dikenalkan pada tahun 2007. Apple memiliki antarmuka pengguna sederhana dan mudah digunakan serta kemampuan multitasking yang kuat dan dukungan untuk aplikasi pihak ketiga yang banyak. iOS diturunkan dari OS X dan berbagi dasarnya yaitu dari sumber terbuka yang sesuai dengan POSIX Unix OS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dani. Baik, saya akan melanjutkan tentang Android OS. Android OS adalah sistem operasi yang digunakan pada sebagian besar smartphone dan tablet di seluruh dunia. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Google dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007. Android OS memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan untuk disesuaikan dengan mudah, dukungannya kuat untuk aplikasi pihak ketiga, dan kemampuan untuk melakukan multitasking. Kemudian yang keempat, BlackBerry OS. BlackBerry OS adalah sistem operasi untuk smartphone BlackBerry yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 dan populer hingga pertengahan 2010-an. Sistem operasi ini memiliki fitur keamanan dan privasi yang kuat seperti enkripsi pesan dan email, serta pengolahan data yang efektif. Protokol ini digunakan untuk sinkronisasi melalui BlackBerry Enterprise Server atau BES dengan kalender, tugas, kontak, email, dan catatan berbasis push. Kemudian yang kelima, ada Windows Mobile. Adalah sistem operasi mobile pertama dari Microsoft yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Berbagai produsen seperti HTC, Samsung, dan LG menggunakan sistem operasi ini pada perangkat mereka.
Namun dengan munculnya sistem operasi mobil baru seperti iOS dan Android, popularitas Windows Mobile menurun dan Microsoft akhirnya mengumumkan penghentian dukungan untuk sistem operasi ini pada tahun 2017. Kemudian pengembangan aplikasi seluler akan dijelaskan oleh Alfa. Ya, di sini saya menjelaskan pengembangan aplikasi seluler. Pengembangan aplikasi seluler adalah proses yang dengannya perangkat lunak aplikasi dikembangkan untuk perangkat genggam berdaya rendah perangkat seperti asisten digital pribadi, perusahaan asisten digital, atau ponsel. Sebagai bagian dari proses pengembangan, pengguna seluler desain antarmuka atau UI juga penting dalam pembuatan aplikasi seluler. UI seluler mempertimbangkan kendala dan konteks layar, input, dan mobilitas sebagai garis besar desain. Berikut macam-macam software pengembangan aplikasi seluler. Yang pertama, Qt adalah antarmuka pengguna lintas platform sumber terbuka toolkit yang ditulis dalam bahasa pemrograman C++. Kita menawarkan ekstensi sintaks C++ dalam bentuk sinyal dan slot untuk pembuatan dan konsumsi acara oleh kelas apapun yang turun dari kelas root kita, key object, dan juga model meta object yang memungkinkan objek query untuk properti sinyal dan slot yang mereka dukung. Kita menyediakan pustaka kelas C++ yang intuitif untuk pengembangan aplikasi dengan pengembangan GUI di tingkat lanjut. Kita dapat digunakan untuk pengembangan Symbian, Maemo atau Ningo, dan desktop pengembangan untuk berbagai OS. Yang kedua ada Java Platform Micro Edition atau disingkat Java ME, adalah Java platform yang dirancang untuk sistem tertanam atau perangkat seluler adalah salah satu jenis sistem seperti itu. Yang pertama ditunjukkan untuk desktop konvensional pengembangan aplikasi. Sedangkan yang terakhir adalah khusus ditunjukkan untuk membangun aplikasi terdistribusi dengan penekanan pada pengembangan sisi server dan web aplikasi. Di Java ME ada dua konfigurasi berbeda, yang dimana akan dijelaskan oleh Riz. Baik, yang pertama ada konfigurasi perangkat terbatas yang terhubung, yaitu CLDC. Adalah yang lebih kecil dari dua konfigurasi. Dirancang untuk perangkat dengan jaringan terputus-putus koneksi, prosesor lambat, dan memori terbatas. Perangkat seperti ponsel, pagar dua arah, dan PDA. Kedua, konfigurasi perangkat terhubung CDC dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi yang lebih tinggi, seperti TV, set-top box, gateway, hunian, sistem telematika, kendaraan, dan PDA kelas atas. Mesin virtual Java dengan fitur lengkap termasuk dalam CDC dan memiliki file subset yang lebih besar daripada platform Java SE daripada CLDC. Yang ketiga ada Silverlight. Microsoft Silverlight adalah sebuah kerangka kerja aplikasi untuk menulis dan menjalankan aplikasi internet yang berfungsi sebagai plugin untuk browser web. Silverlight menyediakan sistem grafis mode dipertahankan yang mirip dengan Windows, Presentation Foundation atau WPF, dan mengintegrasikan multimedia, grafik, animasi, dan interaktivitas ke dalam lingkungan runtime tunggal. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh Fauji. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Beberapa platform teknologi bersaing untuk seluler perangkat komunikasi untuk mengambil bagian dalam nilai pembuatan di tingkat layanan dan konten. Meskipun Symbian telah mendominasi teknologi untuk waktu yang lama, namun saat ini sedang dalam transisi ke smartphone sistem operasi lain seperti Android, iOS, BlackBerry OS, dan Windows Phone. Android merupakan sistem operasi seluler
yang paling banyak digunakan dan populer di seluruh dunia karena mampu berjalan di semua perangkat seluler. Meskipun demikian, Java ME masih menjadi platform yang dominan untuk perangkat seluler. Baru-baru ini platform Fintech mendapat perhatian lebih karena platformnya yang agnostik dan tidak memiliki lapisan ekstra kompleksitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.